Untuk mengetahui kondisi terkini di Nepal, kita telah terhubung dengan reporter Dede Rohali. Ya, Dede, silakan dengan laporannya. Iya, Niko, sepekan pasca gempa berskala 7,9 skala Richter di Nepal, aktivitas masyarakat Nepal khususnya di ibu kota Kathmandu saat ini sudah berangsur normal. Di mana sebagian warga saat ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Ini khususnya warga yang tinggal tidak jauh dari pusat atau pusat pemerintahan di Nepal. Nah, warga-warga pada pagi hari ini sudah mulai membuka warung-warung, kemudian juga sudah berjualan sayuran di sepanjang pinggiran jalan ini. Namun bagi warga atau tepatnya lebih dari 20.000 warga Nepal yang saat ini rumahnya masih hancur, masih tetap berada di tenda-tenda atau di titik-titik pengungsian. Dan saat ini meski bantuan dari berbagai negara terus berdatangan, akan tetapi ribuan warga Nepal yang mengungsi masih sangat membutuhkan bantuan. Nah, seperti tenda yang lebih layak atau lebih kokoh, serta makanan siap saji dan juga obat-obatan. Nah, pagi ini, Niko, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri kembali memberikan bantuan kemanusiaan tahap 2. Selain menambah personil relawan, pemerintah Indonesia juga membawa lebih dari 30 ton makanan, serta tenda darurat dan juga kebutuhan medis seperti tandu hingga beragam obat-obatan. Namun untuk aktivitas di Bandara Kathmandu sendiri, sampai saat ini memang belum normal 100%. Karenanya untuk bantuan yang datang dari berbagai negara saat ini berangsur atau ditahan beberapa pesawat di bandara-bandara terdekat agar lebih bisa menampung bantuan-bantuan yang ada untuk warga Nepal ini. Niko. Ya, Dede, bagaimana proses proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia di sana? Apakah sudah sampai mana sejauh ini? Ya, Niko, hingga saat ini memang tim SAR gabungan yang dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri dan juga TNI ini masih terus berupaya melakukan evakuasi, terutama pada 16 warga negara Indonesia yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan saat ini atau pagi ini sekitar 30 menit yang lalu, tim kembali menyisir melalui jalur darat, di mana titik pencarian kali ini lebih difokuskan di kawasan Dince. Nah, memang kawasan Dince ini disinyalir sebagai tempat penampungan korban pendaki Gunung Everest yang meninggal dunia. Dan pencarian di kawasan Dince ini memang pemerintah Indonesia juga memfokuskan kepada 9 warga negara Indonesia yang merupakan pelancong atau turis yang akan melakukan pendakian gunung. Dan kemarin saya juga sempat ikut menyisir beberapa rumah sakit di kawasan Kathmandu. Namun dari 5 rumah sakit yang kami datangi, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang dirawat ataupun berada di rumah sakit tersebut. Dan kebanyakan mereka yang dirawat di 5 rumah sakit yang menjadi titik difokuskannya warga atau pasien di Nepal ini memang kebanyakan adalah warga Nepal sendiri. Dan dari pantauan saya kemarin, beberapa jenazah juga masih berada di sebuah ruangan yang sampai saat ini belum dikemas dengan baik. Dan sampai saat ini juga memang kebutuhan medis seperti juga kantong jenazah ini masih sangat minim untuk mengemas jenazah yang sampai saat ini belum diidentifikasi oleh pemerintahan Nepal ini sendiri. Selain itu, Niko, untuk gempa susulan sampai saat ini juga masih terus terjadi. Tadi malam saya sempat merasakan gempa yang memang tidak begitu kuat, dan hal ini juga yang menjadi ketakutan warga Nepal, terutama yang berada di kota-kota terpencil, sehingga mereka masih tetap bertahan di kawasan atau di 20 titik pengungsian. Niko. Baik, Dede, bagaimana dengan kondisi jenazah yang sudah ditemukan? Apakah ada rencana untuk segera dikubur atau dimakamkan seperti itu secara massal? Ya, baik Niko, kemarin saya sempat mendatangi satu rumah sakit, yakni rumah sakit di Bir Hospital, di mana di sana memang ada lebih dari 100 jenazah yang belum dikemas. Alasannya karena memang pihak dari pemerintah Nepal belum mengidentifikasi dari jenazah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat masih memberikan kesempatan kepada warga yang selamat untuk melihat
jenazah yang sampai saat ini belum dimasukkan ke kantong jenazah ataupun di tempat atau dikemas lebih baik. Dan rencananya informasi yang saya terima nantinya memang jika dalam waktu 2 hari ke depan jenazah tidak diidentifikasi ataupun tidak diakui oleh warga Nepal yang selamat, nantinya akan dikubur secara massal. Niko. Ya, baik Dede, apakah rencana terakhir hari ini dari pemerintah Indonesia yang ada di sana ataupun dari pihak-pihak terkait? Oke, untuk hari ini pemerintah Indonesia selain memberangkatkan tim untuk menyisir jalur darat, nantinya juga akan melakukan pencarian melalui jalur udara. Namun sudah memasuki hari kedua ini, memang untuk pemerintahan kita belum mendapat slot untuk penerbangan helikopter karena banyaknya bantuan dari berbagai negara yang juga melakukan pantauan udara. Sampai saat ini Kementerian Luar Negeri terus melobi agar helikopter yang kita sewa bisa terbang di beberapa titik jalur pendakian yang diduga menjadi titik terakhir 9 WNI yang melakukan pendakian tersebut. Demikian, Niko. Baik, Dede, selamat bertugas kembali. Dede Rohali melaporkan dari Nepal dan dapat kami informasikan kembali aktivitas bandara langsung sudah mulai normal dan kita masih terus mencari 9 warga negara Indonesia. Oke, dan ini